Ya, Kang Yayat mah kelihatannya normal pisan ya. Kalau Oges kan udah jelas pakai ini ya, pakai kursi dan Kang Imam juga apa nih sebutannya nih Kang Imam? Imam teh tunadaksa dan little people ya. Oh, little people. Tunadaksa memang masuk ya. Cuman little people ini nih antara medium antara nggak tahu ini. Jadi nggak gimana ya? Selamat datang kembali di channelnya Abor TV. Nah, kali ini gue lagi di tempat yang kebetulan disediain sama temen nih di Type Store di Jalan Lodaya, di tempatnya Bakso Mang Tatang juga. Jadi teman-teman, malam ini kebenaran saya kedatangan tamu spesial ini dari Bandung semua ya Kang? Bandung. Dari Bandung semua adalah The Darksa. Kenapa berbeda, sangat agak berbeda malam ini karena satu, saya harus mewawancarai teman-teman yang punya keterbatasan beda sama teman-teman yang lain. Jadi sedikitnya saya juga harus nanya-nanyanya rada-rada kagok sebenarnya mah guys. Jadi kagok, takutnya nanti ada salah kata atau salah nanya. Cuman memang sosialisasi ini saya perlu sampaikan buat publik semuanya, teman-teman dong. Ya. Satu itu. Betul. Yang kedua, saya akan sedikit kupas perjalanan The Darksa ini dari masing-masing personilnya. The Darksa ini apa sih sebenarnya, band atau apa? Sebetulnya band. The Darksa ini bentukan dari Kang Yana Rusli. Oh, Kang Yana Rusli. Oke. Putra dari almarhum Hari Rusli. Yang sekarang itu di Rumah Musik Hari Rusli. Beliau yang memberikan ide untuk membuat sebuah band, tapi bandnya yang masih jarang di Kota Bandung atau di Indonesia umumnya. Karena band ini adalah terdiri dari personil disabilitas daksa ya. Oh, dari bahasa Sunda itu teh daksa. Tuna daksa gitu. Daksa ya. Oh. Difabel atau disabilitas daksa. Oke. Nah, terus Kang Yala bilang, gimana kalau kita bentuk daksa? Terus saya bilang juga, Kang Yala kalau daksa udah terlalu melabelisasikan diri. Oke. Disabilitasnya. Gimana kalau daksa? Daksa. D-A-R. Oh, jadi agak-agak sedikit diplesetin gitu ya. D-A-R-K-S-A. Oke. Nah, filosofinya jadi The Darksa itu ada dua kata. Dark sama dark itu gelap, sama satu ragam disabilitas yang namanya disabilitas daksa. Nah, begitu Kang Lui. Nah, sekarang kenapa dinamakan daksa dengan artian gelap dan dari ragam disabilitas daksa? Karena gini, kita membuat karya ini bukan hanya sekadar membuat karya untuk laku jualan di di masyarakat ya. Tapi kita juga mempunyai visi dan misi, yaitu memberikan aspirasi kepada masyarakat umum dan juga kepada pemerintahan khususnya, bahwa di mata kami implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas itu masih dark, masih gelap. Nah, itu dari perspektif kami sebagai penyandang disabilitas daksa. Tapi di situ ada lambang orang tersenyum kalau dilihat dari lambangnya daksa. Kenapa? Artinya apa tuh? Nah, kita masih bisa tersenyum karena apapun yang terjadi dengan kondisi kita masih bisa tersenyum karena kita masih mampu berkarya. Luar biasa. Itulah makanya di sini kita juga perlu mensosialisasikan. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaannya selanjutnya, saya pengen nanya dulu nih dari Kang, ini namanya siapa? Kalau saya silakan perkenalan. Kang Yayat, halo semuanya. Kang Yayat ya. Oke. Kang Yayat, maaf kalau Kang Yayat ada keterbatasan apa? Sebetulnya karena hampir sama spesifikasinya, kita daksa. Daksa. Ya. Daksa. Jadi daksa itu
ketunaan dalam kondisi fisik. Kondisi fisik. Ada tangan, ada kaki. Gitu. Yang dialami Nah kalau saya itu kebetulan dari lahir dilahirkan seperti biasa. Normal. 3 tahun bisa katakan normal. Oke. 3 tahun terkena panas step. Nah, waktu angkatan tahun 70, 80, 90 yang namanya virus polio masih banyak. Oke. Karena banyak orang tua yang belum menyadari tentang pentingnya imunisasi polio. Oke, Nah, waktu akhirnya saat saya itu. terkena panas dan penanganannya yang salah karena waktu zaman dulu mungkin orang tua saya yang bilang cerita, waduh, mati salah, yang karena waktu kecil itu panas disuntik. Nah, malah jadi tambah step sebelah gitu. Ya, setelah diperiksa, kalau bahasa Inggrisnya kaditu kadia gitu. Terkena virus polio. Akhirnya saya terkena kaki yang sebelah kiri. Oke, jadi kanan normal, Kanan kaki normal, yang kaki yang kiri yang terkena. Jadi yang kena itu saraf, kalau saraf gitu. Jadi kalau otot-otot masih bisa, kalau kayak disentuh gitu, jadi bukan mati total. Kalau disentuh kena nyamuk, apa titajong, tikusuk itu sakit, sama masih terasa gitu. Iya. Kalau jempol masih digerakkan gitu. Jadi yang terkena itu cuma saraf gerak aja yang terkena. ini punten ya, bisa salah nanya. Ini mah tolong nanti diluruskan aja ya kalau saya salah nanya. Nah sebelumnya saya akan bukan mengedukasi, memberikan kalau ada teman-teman kita berinteraksi dengan sosial bisa katakan tadi ya kita tuh takutnya salah, padahal nggak apa-apa. Jor cepet. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu ya. Nanti mungkin edukasinya di sini kita meluruskan hal yang mungkin kata yang tepat seperti apa, mungkin pertanyaan yang tepat seperti apa. Tidak ada yang saya salah sebetulnya, karena ini perlu juga disosialisasikan terhadap masyarakat. Jadi kita juga kadang tidak menjudge masyarakat itu salah, nanyanya kok gitu enggak, karena masyarakat mungkin belum tahu harus bertanyanya seperti apa, atau mungkin ada ungkapan atau istilah-istilah yang sebetulnya yang sudah direvisi sebetulnya yang baik itu seperti apa kalau untuk teman-teman disabilitas. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya gitu, cuman katanya saja atau secara spesifik itu ungkapan katanya yang dirubah sedikitnya seperti itu. Jadi kalau bertanya tek nanti kita coba bantu untuk sambil mengedukasi juga masyarakat. Kadang gini, saya dulu yang paling sedih begini. Saya lewat ada anak kecil, karena si ibu tuh mungkin nggak tahu. Jadi ada anak kecil nangis lagi dikasih makan, saya lewat waktu sekolah nih SMP. Busyah tuh dibikin kasih A itu, saya tinggal si A itu. Berarti kan kita itu karena mungkin berbeda pakai tongkat. Jadi kesannya si anak itu takut, nah itu kan edukasi. Tapi kalau dari segi visual sih dari Kang Imam, Oges sama Kang Yuda, Kang Yayat, ya Kang Yayat mah kelihatannya normal pisan ya. Kalau Oges kan udah jelas pakai ini ya, pakai kursi, dan Kang Imam juga apa nih sebutannya nih Kang Imam? Imam teh tunadaksa dan little people ya. Oh, little people. Tunadaksa memang masuknya, cuman little people ini nih antara medium, antara nggak tahu ini. Jadi nggak kemana ya? Nggak diterima medium nggak? Jadi kayak teh kemana gitu. Bingung little people nanti. Iya, penonton pada ketawa, gue juga jadi ikut-ikutan. Nggak apa-apa kalau ketawa, nggak apa-apa, bebas aja. Jadi Bukan hinaan sih, ini mah hanya sekedar mencairkan suasana. Kalau menurut kita sih, kalau misalkan ada rekan-rekan yang ingin ngobrol tapi merasa menjaga diri, takut tersinggung. Nah, itu memang. Itu untuk kita bertiga khususnya merupakan salah satu diskriminasi. Oke. Karena kita nggak mau dibeda-bedakan, kan zamannya setara. Pokoknya sekarang apapun yang dipertanyakan oleh host kita nih, Pak Duli, bebas aja, bebas aja. Atau walaupun nanti kita nggak salah, kita pasti meluruskannya. Kalau bisa ditanya aja, kalau ayo gak heula, ayo geus heula. Kan sesuatu yang benar harus diluruskan. Tadi kan udah. Sekarang kita nanya ke Aoges ya. Aoges, dari usia berapa sih menyandang keterbatasan ini? Ya. Pada usia sedikit singkatnya aja dari usia berapa bisa sampai kena, terus gimana biar teman-teman juga pada tahu. Pada usia 17 tahun. Masya Allah, 17 tahun. SMA kelas 3, wah lagi unyu-unyunya itu. Bayangkan. Kelas 3 teman-teman yang kurang bersyukur nih, apalagi sih kalian kurang bersyukur, ini Aoges salah satu yang tadinya normal kan? Jadi dari masa bisa naik motor, transisi remaja ke dewasa. Itu masih transisi remaja ke dewasa kan, 17 tahun lagi. Iya. Motor-motoran, naik gunung, main band juga. Main band. Terus apapun yang dilakukan bisa dikatakan saya itu termasuk aktif orangnya. Oke. Sampai ke olahraga gitu ya. Nah, pada umur 17 tahun, SMA pas saat mau ujian, tiba-tiba pulang dari Pangandaran,
seluruh tubuh kesemutan. Oke, Seluruh tubuh kesemutan, baal dari leher sampai kaki, nafas pun sesak. Pertama awalnya Ya, itu. awalnya pada saya itu papap di Tasik. Saya kejadiannya pada itu di Tasik. Diceklah ke rumah sakit umum di sana. Rumah sakit umum di sana tidak menyanggupi. Oke. Tapi udah didiagnosa tuh pada Belum. saat itu. Langsung harus dirujuk ke salah satu rumah sakit di Bandung. Oke. Nah, salah satu rumah sakit di Bandung, kita dicek segala sesuatunya. Saya disuruh menghitung dari 1 sampai 100. 1 sampai 100, sampai 50, terus 1 sampai 20. Pas 1 mau ke 3, koma. Koma. Oh, sempat koma. Udah tidak sadar diri. Dan pas bangun, di ruang Komanya ICU berapa 2 lama? hari kemudian. Berapa lama koma? 2 hari kemudian. 2 hari koma. Ya, saya udah dipasang alat bantu oksigen, semua badan dipenuhi oleh Padahal kabel dan apa-apa. tidak berasa apa-apa, maksudnya tidak Bahkan ada yang jangankan di masuk tubir. apa gitu Enggak. atau jatuh atau apa? Enggak sebelumnya? enggak ada gejala yang signifikan untuk terjadi penyakit seperti ini. Oh. Dan dokter pun pada saat itu memvonis kalau fisik saya kuat, berarti saya bisa tahan. Tapi kalau tidak kuat, 3 hari lewat. 3 hari meninggal. Ya. Oke. Tapi ya, qadarullah, Masya Allah. Allah telah memberikan lagi umur saya panjang, mungkin saya disuruh tobat gitu. Alhamdulillah, ternyata udah jalan 2 minggu di ICU, saya masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Kita katanya hidup kedua kali. Dan akhirnya kata dokter apa tuh penyakitnya namanya? Kata dokter nama penyakitnya GBS. GBS. Salah satu GBS tuh ya. guys, GBS ingat. Salah satu penyakit langka autoimun. Kepanjangan jadi Guillain-Barré syndrome. Oh, Yang bisa Guillain-Barré menyebabkan- syndrome. Yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian dengan secara mendadak. Ini dari apa sebenarnya si virus itu dari apa? Uniknya virus ini, makanya di belakang sindrom belum ketahuan pastinya di diagnosa tuh kejadiannya atau seperti apa pastinya. Bisa dari virus, bisa dari bakteri. Tapi kalau dilihat dari riwayat ke belakang sebelum saya terkena GBS ini, dokter memberitahu saya bahwa sebelumnya sakit apa yang dirasakan. Saya bilang nggak ada, baik-baik aja. Tapi yang saya rasakan pada saat itu flu berat dan batuk. Oke. Nah, kemungkinan dokter mendiagnosa penyakitnya ada dari flu atau batuk virus itu. Oh, jadi sampai saat ini juga belum ada ya spesifik gitu ya. Iya. Ini apa dan Ya, belum bisa dipastikan spesifikasinya. tapi yang penyandang ini banyak nggak terjadi Sekarang di udah Indonesia? banyak. Di Indonesia malah tiap minggu saya ada report, ada laporan, ada yang terkena. Oke. Terkena dari umur balita sampai manula. Ya. Dan pengobatan ini menguras sabar. Kesabarannya apa? Materi dan juga pada saat pemulihan. Oh iya ya, Ya, kebayangnya iya. belum ada BPJS Wah. pula ya dulu ya. Materi ini ada satu tindakan yang namanya INPI, pemberian gamaras. Apa? Itu satu botol punten UC harganya 4 sampai bisa sampai 9 juta. Wih. Dikali berat badan tubuh kita. Oh. Rata-rata pengeluaran materi untuk INPI yang terkena GBS hampir habis 200 juta ke sana. Belum termasuk biaya ICU, perawatan dan lain-lain. Masya Allah. Nah, itulah hati-hati kawan-kawan bahwa jangan dianggap remeh penyakit flu atau apapun yang bisa menyebabkan virus itu masuk, karena bisa juga terkena GBS. Itu autoimunnya kena. Berarti kekebalan tubuh yang kena, ada virus entah virus apa Ya, masuk gitu kan. Oke. Karena pada saat kita kelelahan, sangat kelelahan, ya beginilah. Dan saya sampai saat ini pun lumpuh dari leher sampai kaki, yang bisa digerakkan itu tangan sebelah kiri, itu pun jarinya mengepal, dan dari pinggang sampai telapak kaki rasanya perih kayak luka bakar. Jadi sekarang memang sekujur tubuhnya nggak bisa digerakkan sama Nggak bisa, sekali. cuma Cuman ini aja sama leher. tangan kiri aja yang bisa. Iya. Jadi guys, teman-teman semua, dengan latar belakang yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda antara Kang Imam, Kang Oge sama Kang Yayat, semuanya punya background yang berbeda tapi punya apa namanya cerita juga di masa lalunya yang berbeda. Halo semuanya. Halo. Halo. Halo Bang Oges. Alhamdulillah. Halo. Pet. Siap. Nah, jadi teman-teman tahu ya di sini tuh memang
ada sesi musiknya nih. Kebetulan ada Abor di sini, Bor. Mau nanya nggak, Bor, sama teman-teman semua, Bor? Oh iya, sebelumnya kan memang udah janjian mau datang ke Abor TV dari teman-teman The Daksa juga. Tadi lagi ada telepon dulu di belakang tadi. Dari siapa, Bor? Hah? Dari siapa, Bor? Biasa project. Iya dong, kayak gitu. Udah sempat ngobrol sampai mana aja? Iya, tadi saya nanya-nanya kan, memang bintang tamu kita sekarang beda nih ya. Mereka ada punya keterbatasan. Punya keterbatasan, jadi memang sekarang Abor spesial banget nih, Bor. Kita bisa mudah-mudahan di podcast ini kita bisa nge-up khususnya ke pemerintahan lah, biar lebih peduli lagi, biar lebih diperhatikan lagi bahwa di sekitar kita itu memang masih ada teman-teman yang istilahnya kurang diperhatikan, kalau boleh saya bilang gitu. Kurang diperhatikan secara pelayanannya, secara apanya gitu, Bor. Nah, dan mereka juga punya karya nih, Bor, gitu, yang akan di-collab sama Abor gitu. Sempat kemarin dengar juga karya-karyanya, keterbatasan itu bukan untuk membatasi untuk berkarya. Dari The Daksa ini sangat menginspirasi buat Abor tersendiri. Jadi Bor, kita juga perlu semangat dari Abor juga karena mereka pengen collabs juga nih katanya lagunya. Iya. Tapi sebelum ke situ, saya pengen tahu dulu nih, bertanya sedikit dulu. Dengan kita kan lihat ya, gitu maksudnya, tanpa mengurangi rasa hormat juga, maksudnya teman-teman ini berkaryanya hebat banget karena sempat lihat VT-nya. Videonya juga. Iman di gitar kalau nggak salah, atau di kecapi? Di gitar lah. Oh, di gitar. Gitar. Auges kan nyanyi. Gitarnya gitar gede, Mang? Bisa? Gitar akustik ya. Akustik. Tapi nggak ada, maksudnya ada lah. Maksudnya nyampe gitu, nyampe. Punten. Tadi sadar, jadi gimana ya? Ya, ini bedanya kayak gitar kecil atau gitar gede? Biasa. Cuma bedanya kalau mungkin pemain gitar lain jarinya nggak bisa. Tuh jarinya gini tuh bisa beli tuh. Ya benar. Abang bisa nggak? Kayak begitu, kayak Imam. Tuh dia. Iya. Ayo, Abang bisa nggak? Jangankan telunjuk. Nih ke belakang gitu. Bisa gitu nggak? Ayo Mam, cobain. Kamu bisa. Kang Yat, tulungan. Mereka tukang. Ampun. Iman bisa gitu? Iman bisa gini nggak? Gini. Bisa dong. Coba. Hiburan. Berdiri. Jangan pundungan ya. Sifat pundungannya masih ada nggak sih sekarang? Alhamdulillah. Kalau di Daksa anti pundungan. Kuat mental lah. Ini pundungannya memang ingin diperlakukan tidak pundungan lah istilahnya. Kami juga tidak kagok dan teman-teman juga nggak pundungan, jadi nyambung. Kita memperlakukan bahwa teman-teman nggak ada keterbatasan lah. Bentar. Saya lihat Iman main gitarnya itu, chordnya itu nggak biasa. Kenapa? Tapi pas saya dengar dia main gitarnya bunyinya sama. Oh, tapi si chordnya mencet gripnya beda gitu, grip anjir gripnya. Beda. Salah satu kelebihannya di situ. Atau setelahnya udah dibedain, Man? Enggak, itu senang juga masih normal. Alat-alat masih normal. Enggak sih, si tunernya gitu. Enggak, aman. Sama aja kayak standar. Oh iya. Standar. Kang Yayat gimana? Siap. Ini Kang Yayat juga, saya tahu juga beliau juga tadi kan kalau saya baca dari kegiatannya juga mengajar juga ya. Oh iya, Kang Yayat mengajar ya. Betul. Iya. Saya mengajar di salah satu sekolah ABK di Jalan Mustang, SLBD YPAC namanya. YPAC. Iya. Di Jalan Mustang. Itu Bor, ngajar Bor. Iya. Dan saya banyak belajar. Bagian apa ngajarnya tuh? Kebetulan kalau dulu saya mapal. Seni budaya ngajar seni budaya kesenian gitu ya. Karena sekarang memang ada banyak yang pensiun, jadi saya masuk jadi wali kelas juga, jadi megang anak juga. Oh, nanti sekali-kali bisa ngajakin Abornya boleh bermain di sana, Bor. Iya. Kang Yati jadi sutradara juga. Nanti teatrikal disabilitas. Seni budayanya. Wah, keren pokoknya. Jadi instruktur juga keyboard. Oke, Auges ini banyak nyiptain lagu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa sekarang? Kalau lagu sih, kalau sekitar udah yang udah ada aransemen musiknya ya. Iya. Aransemennya sekitar ada
30 lagu. 30 guys, 30. Ya. Karya Auges semua. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Dan ini terbentuknya setelah di band ini kah atau sebelumnya? Ada juga yang sebelumnya. Sempat Ada. juga saya bikin lagu untuk songbooknya. Nggak apa-apa di Nggak apa-apa. Uhi Buki Areta yang juga beredar di Maroko. Dulu saya sama Pak Parwati. Wis. Alhamdulillah saya sempat juga diinterview oleh salah satu radio dari Prancis karena dekat Prancis itu ke Maroko. Oh, Nah, iya. untuk tahu proses tentang pembuatan songbooknya lagu Uhi Buki Areta ini. Wih, semoga menginspirasi semua ya buat teman-teman ya, keren. Dan juga saya alhamdulillah juga bisa bikin untuk salah satu sekolah TK di Jakarta dan juga bikin songbooknya, bikin original soundtracknya dari Care GBS Community dan juga pernah bikin juga mini album yang diproduksi oleh Rumah Musik Karya Muslim. Oh, Di situ ada 5 mantap. lagu karya saya dan 2 lagu karya dari kawan-kawan dari Rumah Musik. Keren. Dan juga alhamdulillah nih, yang terakhir nih bikin sama The Daksa, single album yang kolaborasi Itu sama. Auges juga yang bikin lirik lagu segala Alhamdulillah, macam. song lirik saya yang Adik bikin. kamu apa tuh? Bikin apa? Yang bikin keributan. Jadi mau di mana ribut, kalau nggak ribut tidur. Nah, kalau tidur kenapa? Langsung tensi 150. Darahnya Sekali naik. minum soalnya 6 kopi. 16. 16 Tong kopi. gitu atuh geus tuh. Nah. Karena jaga. Sebenarnya saya juga mau masukin ke Komisi Perlindungan Anak. Jadi kan itu masih Muaeda. kecil, tapi ngerokok tiap hari. Itu Muaeda. Bisa sehari, ya. Ya wes dijatuh harumna. Jadi Sebungkus bisa 1 hari. Hey. Ayah cahaya. Baru aja mau nanya Bor, si Abeng mana? Ya, Terus gitu kemana aja? Gue ngurusin honor di mereka, Ah. baru main tadi. Baru. Oh iya, bentar, Bang. Kita ini nggak kayak biasanya. Kita lagi di mana sekarang ini? Kita lagi di mana sekarang ini? Sekarang itu lagi di cafe, kalau Tea ini Coffee. bakso Mang Tatang. Kalau kafenya namanya Tea Coffee. Tea Coffee. Tea Coffee. Oh iya, Tea Coffee. Oke. Nah, Kalau misalkan buat kalian yang Nongkrong. Enak. Baksonya enak. Enak. Ya, semuanya. Baksonya Enak banget. ya? Enak Iya, banget. enak. Kopi baik udah ya. Udah, jadi mantap. Depan di rumah dodok tinggal. Keren. Benar. Biasanya Imam tuh disebutin sama Jojo Dog. Nah, Kemarin mau kayak ada Jojo Dog. Dalam berkarya gitu kan, banyak lagu yang sudah diciptakan. Iya. Sebelum terbentuknya di band ini, Iya. bisa diceritain nggak sedikit dari mulai Auges berkarir sampai sekarang punya band The Daksa gitu. Iya, kalau dibilang prosesnya sebenarnya saya tuh Sampai orang- ketemu Iman sama Kang Yayat gitu. ya kalau flashback ke belakang sebetulnya saya tuh orangnya vokalis yang tidak percaya diri dengan vokal saya. Kenapa? Karena napasnya Senin Kamis cuma 30%. Oh, nafasnya. Ya, jadi kalau di panggung suka terlihat agak sesak. Oh, Nah, makanya proses rekaman pada saat yang terakhir kali single Ibu ini saya pasti harus sambil tiduran. saya sempat lihat itu. Ya, gitu Bor. Iya. Jadi, iya, karena kalau misalkan sambil terlentang atau tiduran, napas saya agak lega dan agak panjang Oh iya. dibandingkan duduk. Gitu Bor. Jadi, iya. Jadi saya tuh suka nervous juga kalau misalkan lagi perform live. Gitu. Aduh, napas nyampe nggak ya? Iya, ada sedikit Tapi kesana semakin ya. dipikirkan seperti itu, semakin napas nggak nyampe. Oh, ternyata Iya. berpengaruh ya. Iya betul, karena ada beban mental. Beban mental, wah napas saya gimana nih, napas saya gimana. Makanya setiap kali perform saya harus selalu percaya diri lah. Yang penting nyanyi, weh. Yang penting mah berkarya, ada karya mah tidak bisa dilihat dari fisik atau Bener, betul. napas. Mungkin Coba nanti ada kalau ada yang Nah, nonton ya, kalau ada yang iya. nonton ini pemerintah ataupun siapa ada sih dia kan sebagai penyandang keterbatasan lah, Iya. yang nggak bisa kerja, nggak bisa ngasilin Betul. uang. Terus sedangkan bebannya aja sekarang udah harus 700.000, 750 sekali kontrol gitu. Iya. Sekarang kan diwajibkan BPJS. Tolong ini BPJS kalau misalkan nonton, tolong diperhatikan juga lah Iya. teman-teman semua gitu loh. Betul. Ya, Tapi buat gini, pemerintah. bro, bukan hanya di Kubitus ya, saya juga minta berharap sekali kepada dinas yang terkait lah ya. Dinas yang terkait Dalam berarti kan BPJ dan dinas yang terkait dinas ini, sosial. Coba dong untuk
harga tindakan infik atau pemberian gambaran untuk GBS untuk di cover BPJS sepenuhnya. Nah, karena banyak juga yang tidak bisa mampu membeli Gamaras ini yang akhirnya meninggal. Ya, gini ya. Nah, buat teman-teman semua pemerintah, kita punya gaji UMR aja di Bandung 3,6 rasanya kalau misalkan buat keluarga buat apa ya nggak cukup gitu ya. Maksudnya kurang lah. Pas gitu, pas banget lah buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Sedangkan ini seorang yoga yang oges nggak di cover sama sekali. Jadi minta perhatiannya juga sih dari pemerintah ya. Dinas sosial. Dinas sosial kayak ya pokoknya instansi terkait. Ya mungkin yang menyandang seperti ini bukan oges aja, banyak sekali. Tadi kalau saya nanya sih banyak sekali. Jadi ada perhatian khusus. Kenapa sih masuk aja BPJS gitu kan? Ya, ada dari ini kali ya apa ya udah ditakdirkan Allah teh ini loh gitu ya. Iya mungkin seperti itu. Iya. Jadi memang udah tidak mengharapkan lagi ya punten maaf kebutuhan lahir dan batin yang tidak terpenuhi. Jadi hanya mengharapkan ridho Allah. Insya Allah.